我喜欢你。林同学，黄戴眼镜。我用这个是因为它便宜又很好吃。你下水吧，啊？ Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Fall in Love at First Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film berkisah tentang seorang siswi SMA yang bernama Xiangqin. Di awal film memperlihatkan Xiangqin yang baru saja berpindah ke sekolah tersebut. Dia terlihat terburu-buru untuk segera mencari kelasnya. Tanpa sengaja dia menabrak seorang siswa yang bernama Jizoo. Di sini terlihat Jizoo yang cukup cekatan untuk menangkap Xiangqin agar tak terjatuh. Kejadian tersebut membuat Xiangqin merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Jizoo. Di sisi lain ternyata Jizoo adalah siswa yang cerdas dan berprestasi, di mana dirinya mempunyai IQ 200 dan ditempatkan di kelas A. Uniknya kelas A ini mempunyai tingkat keamanan yang canggih sehingga siswa-siswa dari kelas lain tak mampu untuk memasukinya. Di sisi lain Xiangqin hanyalah siswi yang kelas F yang rata-rata siswanya mempunyai IQ yang sangat rendah. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan sosok Jizoo sebagai siswa yang bukan hanya cerdas dalam pelajaran saja, namun dirinya juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Seperti yang terlihat pada dirinya berpidato di suatu acara yang berlangsung di aula sekolah. Tentu saja hal itu membuat siswi-siswi terpesona dan mengejar Jizoo. Tak terkecuali Xiangqin yang juga menjadi semakin kagum terhadap Jizoo. Jizoo yang duduk di barisan terdepan mempunyai seorang teman dekat yang bernama Sahwi. Di sini Xiangqin merasa iri dan cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Namun tentu saja dia tak mampu untuk berbuat apapun. Kemudian scene berpindah lagi. Terlihat Xiangqin yang sedang duduk dengan dua orang temannya. Di sini tiba-tiba seorang siswa bernama Ah-jin datang menghampirinya. Ah-jin adalah seorang siswa yang tak begitu pandai, namun mempunyai keahlian memasak. Ternyata Ah-jin begitu menyukai Xiangqin, dan kelak setelah lulus SMA dirinya ingin mengajak Xiangqin untuk segera menikah. Mendengar hal itu Xiangqin tak menggubrisnya, dan justru mendapatkan ide untuk menyatakan perasaannya terhadap Jizoo. Selang beberapa waktu Xiangqin melihat pintu kelas A yang terbuka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia pun segera berlari memasuki kelas tersebut untuk menemui Jizoo. Di sini dia pun langsung menyatakan cintanya terhadap Jizoo. Akan tetapi Jizoo menolaknya dan hal ini membuat hatinya menjadi sangat sedih. Ditambah lagi hal itu ternyata diketahui oleh seluruh siswa-siswi kelas A dan tentu saja Xiangqin menjadi sangat malu dengan kejadian tersebut. Singkat cerita terlihat Xiangqin dan ayahnya yang sedang meratapi kondisi rumah mereka. Tak lama kemudian kejadian buruk pun terjadi, di mana rumah mereka tersebut roboh karena kondisinya memang sudah sangat lapuk. Kejadian itu segera diketahui oleh seluruh penduduk kota. Karena berita tentang hal itu sudah menyebar dengan cepat hingga akhirnya datanglah seorang asisten dari keluarga konglomerat yang menghampiri Xiangqin dan juga ayahnya. Ternyata konglomerat itu adalah seorang teman lama dari ayah Xiangqin. Dia melihat berita tentang kejadian itu dan bersimpati dengan kondisi tersebut. Lalu dia menyuruh asistennya untuk menjemput Xiangqin dan juga ayahnya untuk mengajak mereka berdua tinggal di rumahnya. Xiangqin dan istri konglomerat tersebut sudah menjadi sangat akrab. Dia pun ingin menjodohkan Xiangqin dengan anaknya. Di sini Xiangqin terlihat menolak karena dia sudah memiliki sosok yang sangat dicintainya, di mana seseorang yang dimaksud adalah Jizoo. Akan tetapi sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di saat malam hari. Di saat Xiangqin sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba muncul sosok Jizoo yang membuka pintu kamar tersebut. Tentu saja Xiangqin sangat terkejut dan tak menduga kehadiran Jizoo di rumah itu. Ditambah lagi sebelumnya dia telah menghiasi kamarnya dengan berbagai aksesoris yang memajang seluruh foto wajah Jizoo. Tanpa disadarinya ternyata keluarga konglomerat tersebut adalah keluarga Jizoo. Keesokan harinya terlihat Jizoo akan pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Tiba-tiba ibunya datang dan menyuruhnya untuk berangkat bersama Xiangqin dengan memboncengnya.
Dengan terpaksa, Jisoo pun melakukan perintah ibunya. Di sisi lain, Xiangqin sangat menikmati momen indahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan dia berhenti dan menyuruh Xiangqin untuk turun dan berjalan kaki ke sekolah. Yang ternyata Jisoo tak ingin teman-teman lainnya tahu tentang Xiangqin yang kini telah tinggal bersama keluarganya. Singkat cerita, terlihat pada saat jam olahraga, Xiangqin sempat menerima perlakuan bully dari siswi lainnya yang juga mengejar-ngejar Jisoo. Akan tetapi di sini Xiangqin dibela oleh dua temannya. Tak lama kemudian Xiangqin menerima sebuah pesan video dari ibu Jisoo yang memperlihatkan kekonyolan Jisoo. Tentu saja hal itu membuat Xiangqin mendapat ide cemerlang. Dia pun mengirim video tersebut kepada Jisoo dan kemudian Jisoo segera meresponnya dengan mengajaknya bertemu. Namun dia berusaha untuk bersikap cuek dan jual mahal pada saat menemui Jisoo. Ternyata pertemuan itu bukanlah tujuan utama dari Xiangqin, karena sebenarnya dirinya ingin belajar dengan Jisoo untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Ancaman video tersebut hanya sebagai upaya untuk memancing Jisoo agar mau membantunya belajar. Singkat cerita, mereka berdua pun belajar bersama, hingga akhirnya kelelahan dan tertidur di atas meja. Di saat momen inilah ibu Jisoo masuk ke dalam kamar dan mengabadikan momen kedekatan mereka berdua dalam sebuah foto. Kemudian scene berpindah. Terlihat pada saat ujian sekolah sedang berlangsung. Di sini terlihat Xiangqin yang begitu bersemangat dan mampu mengerjakan ujian dengan sangat lancar. Pada saat pengumuman nilai, di sini terjadi hal yang sangat mengejutkan, di mana Xiangqin berhasil mendapatkan peringkat ke-100 dalam 100 siswa dengan nilai tertinggi. Beberapa hari kemudian kompetisi olahraga pun diselenggarakan di sekolah. Pada saat itu terlihat Xiangqin dan teman-temannya sedang bersiap untuk lomba estafet antar kelas. Di saat itu kelas F sedang menghadapi kelas A, di mana yang mempertemukan Xiangqin dan Jisoo. Ibu Jisoo yang sudah hadir di tribun, dia pun menyemangati mereka berdua. Singkat cerita, kelas F pun mengalami kekalahan oleh sebab Xiangqin yang terpesona dengan Jisoo, sehingga membuatnya tak bisa fokus. Pada saat pertandingan berakhir, Jisoo melemparkan tas bajunya ke wajah Xiangqin. Hal itu membuat Ah Jin marah dan ingin menyerang Jisoo. Di saat itulah tiba-tiba seorang siswa kelas A menyebarkan video saat Xiangqin menyatakan cintanya terhadap Jisoo. Hal itu membuat Xiangqin menjadi sangat malu dan membalasnya dengan menyebarkan video memalukan milik Jisoo. Melihat hal itu, Jisoo pun juga sangat marah kepada Xiangqin dan sengaja mengajaknya untuk pergi. Di sini Xiangqin menjelaskan jika dirinya sangat kecewa dengan Jisoo dan tak ingin menyukainya lagi. Di sisi lain, ibu Jisoo terlanjur menyukai sosok Xiangqin yang berharap dialah yang akan menjadi pendamping anaknya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Jisoo yang akan bersiap untuk mengikuti ujian masuk universitas. Di sini Xiangqin menyiapkan makanan dan juga membuatkan jimat keberuntungan untuk Jisoo dan berharap jika Jisoo akan mampu mendapatkan nilai yang sempurna. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jimat tersebut malah mendatangkan kesialan bagi Jisoo. Ditambah lagi masakan Xiangqin yang juga membuatnya merasakan sakit perut yang luar biasa. Tak lama kemudian terjadi sebuah kecelakaan motor di depan lokasi ujian. Ternyata Xiangqin menjadi korban tabrakan tersebut. Jisoo pun akhirnya membawa Xiangqin pulang dan membuatnya gagal mengikuti ujian. Di saat Xiangqin tersadar, dia mendengar Jisoo dan orang tuanya sedang bertengkar. Di sini dia berpikir jika penyebab semua kesialan Jisoo adalah dirinya. Dimana jika saja Jisoo tak mengantarkannya pulang, tentu saja Jisoo bisa mengikuti ujian hingga selesai. Akan tetapi ternyata Jisoo memang mempunyai kehendaknya sendiri dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Hal itulah yang sebenarnya menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Beberapa saat kemudian Xiangqin terlihat mencari Jisoo di tepian sungai. Dia pun berteriak menyatakan penyesalannya terhadap Jisoo. Mendengar hal itu, Jisoo pun menjawab dan memanggil Xiangqin yang ternyata dia hanya berbaring di rerumputan untuk merenung. Di sini Jisoo sempat berterima kasih kepada Xiangqin karena dengan adanya kejadian tersebut, Jisoo akhirnya menemukan tujuan hidupnya sendiri. Yang akhirnya mereka berdua pun pulang bersama. Singkat cerita, Jisoo terlihat akan pergi berpindah dari rumahnya dan mengejar impiannya sebagai seorang dokter. Sedangkan Xiangqin juga melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas. Di sini Xiangqin dan teman-temannya bertemu dengan Ah Jin yang ternyata bekerja sebagai seorang koki di kantin universitas. Selang beberapa waktu, Xiangqin mendapatkan kabar jika Jisoo bekerja di sebuah klinik hewan. Di sini dia berusaha untuk mencari alasan agar dapat bertemu langsung dengan Jisoo. Sampai akhirnya dia pun berhasil bertemu dan mengobrol dengan Jisoo. Meskipun sikap Jisoo masih saja cuek dan dingin terhadapnya,
Xiangqin pun tetap merasa bahagia dan mendengar ucapan Jisoo yang mengandung sedikit kepedulian terhadap dirinya. Pada malam harinya, Xiangqin masih mengikuti secara diam-diam kemanapun Jisoo pergi. Tanpa diduga, dia melihat Jisoo bertemu dengan Sahwi, di mana mereka berdua menghabiskan malam di suatu kamar hotel. Melihat hal itu, Xiangqin menjadi sangat cemburu. Keesokan harinya, Xiangqin mengajak Ah-jin untuk pergi bersama ke sebuah perkebunan yang ternyata niat Xiangqin hanyalah untuk mengikuti Jisoo dan Sahwi. Di sini dia hanya menggunakan Ah-jin sebagai tameng dan alasan saja untuk beradu kemesraan dengan Jisoo dan Sahwi. Singkat cerita, di saat mereka akan pulang, ada suatu kejadian yang konyol yang mereka alami. Pada saat itu, Ah-jin mengatur dan berkomplot dengan tukang ojek agar dia dapat berduaan dengan Xiangqin. Dia merencanakan agar tukang ojek segera melaju dengan kencang setelah mereka berdua menaiki kendaraan tersebut. Akan tetapi justru yang menaikinya adalah Sahwi. Tukang ojek yang sudah mendapatkan upahnya, dia pun langsung tancap gas dan tak memperdulikan apapun yang terjadi. Sedangkan Xiangqin dan Jisoo tertinggal di belakang hanya bisa melihatnya dengan pasrah. Kemudian scene berpindah. Terlihat Jisoo mengajak Xiangqin untuk pergi ke danau dengan menaiki sebuah perahu. Di sini Jisoo menceritakan tentang impiannya menjadi seorang dokter dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Di sini Xiangqin mengatakan jika dirinya ingin menjadi seorang perawat agar bisa mendampingi Jisoo. Mendengar hal itu, Jisoo pun tertawa. Tanpa sengaja mereka berdua kehilangan keseimbangan sampai akhirnya perahu pun terbalik. Dengan badan yang basah kuyup, mereka pun segera mencari penginapan di sekitar tempat tersebut. Karena hari sudah mulai malam dan juga tak ada kendaraan yang lewat. Di keesokan harinya, Jisoo mendengar kabar jika ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian mereka berdua segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Dengan kejadian itu, otomatis terjadi kekosongan jabatan di perusahaan. Jisoo pun akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengambil alih sementara peran ayahnya di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Xiangqin dan ayahnya memutuskan untuk berpindah dari rumah Jisoo, mengingat situasi yang dialami saat ini sangat tak kondusif. Kemudian scene berpindah. Terlihat Xiangqin yang berpamitan dengan Jisoo dan keluarganya. Di sini Xiangqin terlihat sedih dengan berat hati. Tapi hal itu memang harus dilakukannya. Hingga tak terasa beberapa tahun pun telah berlalu. Xiangqin kini menjadi seorang perawat. Di sini dia seringkali melakukan kesalahan sehingga terbiasa dimarahi oleh kepala perawat. Di tengah kegalauannya itu, Xiangqin melihat-lihat kabar dari Jisoo dari sosial media. Ternyata selama ini dirinya masih mengikuti semua perkembangan Jisoo. Dan kebetulan, pada saat itu dia melihat Jisoo mendatangi SMA mereka dulu untuk berpidato dalam sebuah acara. Tak lama kemudian terlihat Xiangqin sudah berada di aula sekolah. Ternyata Jisoo sudah mengetahui jika Xiangqin akan datang. Tanpa diduga, semua kabar yang dibagikan Jisoo di sosial medianya ternyata hanya ditunjukkan untuk Xiangqin dan bukan gadis yang lain. Di sini Jisoo mengatakan jika Xiangqin adalah satu-satunya gadis yang luar biasa yang mampu mengubah dirinya. Jisoo pun mengajak Xiangqin untuk segera menikah. Suasana yang romantis itu tanpa sadar membuat bibir mereka saling bersentuhan. Beberapa kemudian, scene memperlihatkan ingatan Jisoo di saat dirinya dan Xiangqin sedang belajar bersama. Hingga akhirnya film ini pun selesai, guys ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran untuk mencapai sebuah impian. Tak masalah jika kita mengambil langkah kita sendiri. Karena di perjalanan hidup, kita berhak untuk menentukannya. Namun jika kita sudah mendapat amanah dari orang tua untuk meneruskan usahanya, cobalah untuk menekuninya. Karena orang tua sudah yakin dan berharap buah hatinya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Namun pilihan tetap berada di kehendak masing-masing. Jika menolak, tolaklah tanpa menyakiti perasaan. Jika bersedia, bertanggung jawablah. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini, guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.